Kita ke Jawa Tengah nih, karena diksinya Mas Eno adalah, wah kandang banteng kalah. Ya, kalau bicara kandang banteng kalah tidak juga. Suara 40% itu dengan asumsi bahwa, bukan asumsi, realita kenyataan bahwa kita hanya sendirian di sana kemarin. Itu membuktikan bahwa seluruh mesin politik partai sudah bekerja secara optimum. Nah ini kan kalau bicara pilkada, sekali lagi di Jawa Tengah ini sama seperti di Jakarta. Dalam konteks ini kita satu lawan banyak. Dikeroyok oleh banyak sekali kekuatan partai politik melawan satu. Ini tidak hanya partai politik, disampaikan ada mantan presiden yang ikut. Jadi kalau sudah plus, ini plus-plusnya banyak. Maka dalam konteks itu tentu satu lawan semua dengan angka sekian. Ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan secara mesin politik partai sudah bekerja secara optimum 40% itu. Tapi Tentunya satu, yang masalah kerjasama politik partai atau koalisi partai yang kita menghadapi partai yang jumlahnya keroyokan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mantan presiden, Pak Jokowi misalnya, yang turun all out di sana. Dan kemudian kita tahu bahwa beliau presiden selama sekian 2 periode kemarin, tentu saja punya berbagai macam orang-orang dan proksi yang masih ada di pemerintahan, yang masih ada memiliki pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya. Dan kita menerima laporan di Solo misalnya, di Boyolali misalnya, itu ada ketegangan-ketegangan yang melibatkan mobilisasi dan intervensi dari misalnya aparatur penegak hukum, dari ASN, dari PJ kepala daerah. Ini laporan yang sedang kami kumpulkan di Jawa Tengah. dan apa tadi? Ketegangan terkait mobilisasi dan intervensi. Ini sedang kita laporkan semuanya. Ini yang disebut oleh Bu Mega. Ya, yang kita sekarang melihat bahwa ada warning. Ini demokrasi bisa terancam mati kalau caranya begini terus. Karena artinya rakyat tidak diberikan keleluasaan untuk memilih berdasarkan hati nurani. Tapi ada intervensi di sana. Nah ini yang sedang kami kumpulkan. Intervensi dari? Dari aparat penegak hukum. Dari aparat yang kemudian merupakan bagian dari alat negara. Pak Wihadi? Itu yang kita temukan dan sedang kita kumpulkan untuk kita laporkan. Itu yang ditemukan. Pak Wihadi tanggapan? Ya kalau menang ngomongnya lain dengan yang kalah gitu kan. Nah itu kan sudah jelas. Jadi saya kira analisa dari Mas Toto itu sudah jelas bahwa ini pilkada ini adalah daerah dan kita melihat bahwa pilkada ini tidak hanya bicara gubernur tetapi pilkada serentak ini bicara bagaimana daerah tingkat 2 kabupaten kota. Nah tentunya di kabupaten kota kalau kita melihat tren dari kabupaten kota itu koalisi-koalisi yang ada di KIM itu juga menunjukkan adanya kemenangan. Artinya ini kan ada sejalan dengan apa yang menjadi gerakan daripada gubernur maupun gerakan daripada wali kota maupun bupati. Nah ini sesuatu hal yang memang bergerak bersama-sama dan ini memang kalau dikatakan oleh Mas Toto tadi benar bahwa memang sudah ada penetrasi lebih lama dan ini kita meyakinkan masyarakat. Dan kalau misalnya di situ memang ada Pak Jokowi, memang Pak Jokowi asalnya Solo. Tentunya apalagi jadi wali kota Solo cukup lama juga 2 kali periode. Nah, ini satu menunjukkan bahwa memang kedaerahan itu ini berbeda dengan daerah Jakarta. Tentunya ini ada perbedaan. Jadi kalau orang Jawa memang berbeda, Jawa Tengah berbeda. Nah inilah saya kira bahwa apa yang menjadi hasil daripada Jawa Tengah ini memang sudah kerja-kerja yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu yang memang sepi awal dan kita melihat bahwa calon wakil gubernurnya itu juga adalah incumbent gitu kan, incumbent yang dulunya menjadi yang sudah PJ kemudian tapi kan itu mantan incumbent tentunya juga sudah mempunyai kekuatan-kekuatan yang memang sudah ada. Jadi saya kira kalau kita melihat semuanya di sini tidak semua Jawa Tengah istilahnya dikuasai oleh satu partai, tetapi merata. Nah Jawa Tengah juga lebih besar daripada DKI. Nah tentunya di sini merata dan segala sesuatunya kalau kita melihat itu kita lihat saja dari bupati-bupati maupun calon pilkada-pilkada tingkat 2 itu kita lihat saja siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah di situ kita bisa melihat kekuatan-kekuatan real daripada masing-masing partai itu di mana. Kalau angle Mas Seno tadi yang bilang ada intervensi dan lain-lain, jawaban Pak Wihadi apa? Ya itu tadi saya katakan, kalau menang dengan kalah kan beda, gitu kan. Kalau yang kalah ya selalu akan mencari hal yang demikian, intervensi dan segala macam gitu kan. Nah ini sesuatu hal yang memang tidak perlu kita perpanjang permasalahan ini. Nanti tentunya itu nanti ada jalurnya, ada
pelaporannya dan segala macam. Jadi kita tidak perlu memperpanjang permasalahan itu atau memberikan sesuatu permasalahan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Tetapi kita melihat bahwa daerah tentunya mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Dan kalau misalnya ada pelanggaran, semuanya kita melihat semuanya apakah memang seperti itu. Nah ini kalau di DKI tidak mengatakan demikian, kenapa di Jawa Tengah mengatakan demikian? Padahal semua sama, tidak ada satu hal yang pengerahan seperti itu. Jadi semuanya kita lihat dari daerah-daerah masing-masing. Oke, jadi temuannya tuh apa saja, dan kalau kita mengacu pada pidatonya Bu Mega, seperti yang tadi Pak Wihadi bilang, Jakarta nggak disebut. Ya gini, perbedaannya simpel Mas sebetulnya antara Jakarta dan Jawa Tengah. Kan kita di Jakarta jelas tidak didukung oleh istana, tidak didukung oleh mantan penguasa di sini. Artinya tentu saja bagaimana kita mau menggunakan celah-celah potensi kecurangan, menggerakkan aparat negara, menggerakkan alat-alat negara. Bagaimana, lewat mana caranya kalau kita mau melakukan cara itu? Nggak bisa. Jelas-jelas kita didukung hanya oleh partai politik yang jumlahnya minimalis. Di Jakarta kita bergerak dengan kekuatan rakyat. Anda bilang ini seolah-olah ada yang menggunakan kekuasaan, alat-alat negara dan lain-lain. Ya saya rasa kan kalau saya mengatakan ini kan mengulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ya dari situ kita melihat di Jawa Tengah. Jadi bahwa laporan-laporan itu masuk di mana-mana. Itu seperti apa? Ya terkait dengan mutasi dari PJ kepala daerah, terkait bagaimana mobilisasi kepala desa itu dilakukan, bagaimana ada intimidasi di bawah sehingga ketegangan itu muncul. Ini sedang kami kumpulkan semua, berbagai macam bukti-bukti itu, berbagai macam laporan yang masuk ke kami, karena prinsipnya kami menghargai pilkada, kami menghormati. Bahkan Pak Andika saja yang seorang mantan Panglima TNI, ini yang sebenarnya punya pengalaman memimpin aparat penegak hukum, memimpin aparat negara di sini. Beliau juga tidak menggunakan kekuasaannya atau bekas kekuasaannya untuk menggerakkan potensi-potensi yang di luar konstitusi. Beliau kembali menjadi sipil dan kemudian melakukan cara-cara penggalangan rakyat yang sebagaimana mestinya, turun ke bawah bertemu rakyat. Nah, contoh yang seperti ini yang kami harapkan sebetulnya bisa dilakukan dan terjadi di mana-mana untuk menghormati suara rakyat. Nah, waktu kampanye ini kan sangat singkat, 60 hari. Tentu dalam konteks menyampaikan pelaporan-pelaporan terkait berbagai situasi ini, ada waktu yang harus kami siapkan untuk bisa menyampaikan pelaporannya secara utuh. Ini sedang kami lakukan. Akan dilaporkan. Prosesnya sedang kami lakukan. Itu. Mas Toto, jadi terminologi Jawa Tengah adalah kandang banteng masih relevan nggak? Kandang banteng, Mas, karena pemenang pileknya masih banteng. Tapi kalau dianalogikan dalam pilkada kemarin, bahwa kandang banteng itu diartikan banteng lebih kuat kalau head to head-nya satu lawan satu dengan partai lain. Tapi kalau bantengnya sendirian kemudian berhadapan dengan 9 partai atau 12 partai, ya jumlah kekuatan banteng tetap kalah, Mas Riko. Ini kan istilah bahwa ketika berbicara mengenai kekuatan di pileg sebetulnya ya, bahwa Banteng ini masih memiliki kekuatan terbesar dalam konteks legislatif. Tapi kalau dalam konteks kekuatan mesin politik dibandingkan dengan kekuatan Kim Plus, ya Banteng jelas kalah secara kuantitatif. Dan yang kedua tadi perdebatan yang masuk pada wilayah abu-abu yang mungkin jadi perdebatan Pak Wihadi dengan Seno terkait dengan adanya penggunaan instrumen di luar yang sebagaimana mestinya ada. Kita selalu membahas ini dalam diskusi warung kopi, walaupun kita tahu juga instrumen pengawasan pemilu sering sulit kali membuktikan. Dulu teman-teman Gerindra juga berteriak hal yang sama pada saat 2019 dan 2014. Artinya kita nggak bisa memungkiri, ada loh celah yang seringkali bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Saya tidak mengatakan hanya oleh pihak tertentu ya, yang dulu juga dianggap pernah terjadi 2014 dalam Pilpres, 2019 disuarakan oleh teman-teman Gerindra terhadap rezim Jokowi. Sekarang oleh teman-teman PDI Perjuangan terhadap rezim Jokowi. Kebetulan Jokowi terus nih yang disebut namanya gitu ya. Tapi saya lebih melihat bagaimana kita coba meletakkan ini, kenapa sih nggak ada sistem yang menempatkan Bawaslu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kenapa? Yang seakan-akan sekarang semua orang bilang mandul, bahkan ada yang mengatakan Panwas itu bisa diberesin di bawah. Ini fakta pembicaraan. Mau nggak kita masuk pada wilayah seperti itu dibanding perdebatan debat-debat kucir seperti ini misalnya?